Di teksnya itu, bisa dilihat di Google. Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang, tapi pemberian. Haleluya, haleluya, shalom alaikum bishim hamasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Saudaraku para pencinta channel Ilah Baget, sebelumnya saya mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video, di mana video ini sangat penting untuk ditonton oleh saudara kita dari seberang. Berhubung ini adalah masa-masa kritis, ya, masa-masa kritis. Kalau saya katakan kritis apa? Kritis iman, intoleran di daerah Cilegon mengenai penolakan gereja, saudaraku. Bahkan kepala pemerintahan di daerah itu, dalam hal ini adalah wali kota, ikut menandatangani. Nah, saudaraku, bagaimana cuplikan videonya? Langsung saja kita menyaksikan. Kepercayaan umat Kristiani menyangkut Tuhan beda dalam sifat-sifatnya menyangkut ini. Tapi itu tidak menghalangi Nabi menulis perjanjian, menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Nabi berpesan bahwa kalau seandainya dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Di teksnya itu bisa dilihat di Google. Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang, tapi pemberian. Ada itu. Kalau seandainya ada seorang Muslim yang ingin menikahi seorang wanita Nasrania, maka dia boleh menikahinya dengan syarat tidak memaksanya dan dengan syarat harus seizin keluarganya. Dan kalau dia telah menikah, maka tidak boleh diganggu-gugat ajaran agamanya. Dia dipersilahkan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu yang diajarkan Nabi sampai akhir zaman, Be. Sampai akhir zaman, sampai sekarang dan yang akan datang. Abi membawa itu teksnya tadi, nah lihat. Ada bawa teksnya. Perjanjian. Ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut, Be. Ini agak panjang, teman-teman. Mana yang penting, Abiko? Yang penting ini tadi sebagian. Ya, buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu, dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasulnya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir zaman. Nah, bagaimana saudara setelah menonton video tersebut? Bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua? Saya tunggu di kolom komentar. Komentarlah dengan sopan, komentarlah dengan santun, tanpa menghina, mencaci maki, dan mengolok-ngolok orang lain. Dan kita berdoa dan terus mendoakan supaya Cilegon dilawat oleh Tuhan. Daerah Cilegon
terjadi hujan pertobatan. Tuhan jamah daerah Cilegon. Orang-orang yang ada di sana banyak mengenal keselamatan, banyak mengenal kebenaran, banyak percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Tugas kita satu, saudaraku. Apa itu Bang Pendi? Ayo kita melihat dalam Injil Markus 16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka. Siapa yang berbicara di sini Bapak Ibu? Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach berkata kepada para muridnya. Dan Yeshua HaMashiach saat ini berbicara kepada saudara dan saya. Dia berkata kepada kita semuanya, pergilah ke seluruh dunia. Kita disuruh pergi ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayo saudara, kita pergi ke seluruh daerah. Dan dimanapun kita berada, kita perlu dan wajib memberitakan Injil kepada setiap orang yang kita jumpai. Setidaknya kalau kita belum berani memberitakan Injil, kita menjadi saksi HaMashiach bagi mereka yang tinggal dalam kegelapan. Kita menjadi saksi Kristus bagi mereka yang tinggal di dalam ikatan agama, agar roh agama itu lepas daripada mereka Bapak Ibu. Maka dari itu, Yeshua HaMashiach perintahkan saudara dan saya supaya kita pergi memberitakan Injil kepada semua makhluk. Memberitakan Injil kepada semua orang. Hanya Injil yang bisa mengubah hati kita, yang bisa mengubah pola pikir kita, dan yang bisa mengubah tutur kata kita. Kalau dulunya hidup saya Bapak Ibu, hidup dalam tidak karu-karuan. Begitu saya mengenal HaMashiach, hidup mulai teratur, dan tambah hari tambah teratur saudara. Padahal sebagaimana saudara ketahui, saya dulu benci kepada Yesus Kristus. Saya tidak senang dengan kekristenan. Saya tidak senang dengan orang Kristen, apalagi dengan gereja. Saya benci sekali dengan gereja. Tetapi suatu hari Yesus jamah saya. Yesus perkenalkan diri kepada saya lewat Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui Yohanes 14 ayat 6 ini, saya melihat pribadi Yesus, pribadi yang luar biasa. Pribadi yang berbeda yang saya dengar dari para ustadz dan ustazah saya waktu saya masih berada dalam agama Islam. Di mana ustadz dan ustazah pernah berkata kepada saya, kalau Yesus Kristus itu bukan Tuhan, dia hanya nabi dan dia rasul. Bahkan dia tidak mati di salib sebagaimana yang dituduhkan oleh orang Kristen. Itu tuduhan tanpa dasar, tuduhan tanpa bukti. Saya telan mentah-mentah. Saya percaya benar kalau Yesus Kristus itu tidak mati di salib. Saya sangat percaya juga kalau dia hanya sebatas nabi dan rasul, bukan Tuhan. Ternyata setelah saya beriman, percaya, bertakwa kepada Injil, Injil mengubah pola pikir saya, Injil mengubah hati saya, dan di dalam hati saya ada nur Injil. Sebagaimana dikatakan oleh kitab saya yang lama, kalau di dalam Injil itu ada nurun linnas, dalam Injil itu ada cahaya bagi manusia. Ketika cahaya Injil itu berada dalam hati saya baru bisa melihat bagaimana Injil ini. Saya baru bisa melihat bagaimana sosok pribadi Yesus. Dia bukan saja sebatas nabi dan rasul, tetapi dia adalah kalamnya Tuhan yang menjelma menjadi manusia yang sempurna. Dia adalah roh Bapa Yahweh itu sendiri. Makanya Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach artinya Yahweh yang menyelamatkan. Ya, saya ulangi. Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach, Yahweh yang menyelamatkan. Itu arti daripada nama dari Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Yahweh yang menyelamatkan. Bagaimana kita melihat Bapa Yahweh menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Fir'aun di Mesir. Bagaimana Bapa Yahweh yang telah disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub.
Bagaimana Bapa Yahweh yang telah disembah oleh para nabi dan rasul. Dan bagaimana Bapa Yahweh yang telah memperkenalkan diri kepada saudara dan saya, dan yang telah kita kenal, dan yang kita sembah dia, kita puji, kita muliakan dia lewat pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Kalau saudara ingin melihat bagaimana karya Bapa Yahweh, lihat dan pandanglah Yeshua HaMashiach. Kita mengenal Bapa lewat firman-Nya, yaitu Yeshua HaMashiach. Bahkan bila kita hanya menerima Bapa, sementara kita tidak menerima Yeshua HaMashiach, kita tidak akan bisa masuk surga. Karena jalan dan pintu surga itu melalui Yeshua HaMashiach. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, itu kata Yeshua HaMashiach. Siapa yang menerima Yeshua HaMashiach, maka menerima Bapa. Siapa yang menolak Yeshua HaMashiach, maka sama halnya orang itu menolak Bapa. Jadi saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, ayo kita semakin giat memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, agar tidak lagi orang tinggal dalam ikatan agama. Agar tidak lagi orang diperbudak oleh agama. Agar tidak lagi orang diperbudak oleh dosa. Hanya Yeshua HaMashiach yang bisa mengubah orang, Bapak Ibu. Seperti Yeshua mengubah saya. Dulu saya benci, tidak senang, sekarang saya menjadi senang dan saya menjadi cinta. Bahkan saya ikut ambil bagian menjadi evangelis, menjadi penginjil, saudaraku. Nah, saya juga mengajak Bapak Ibu semuanya untuk ambil bagian. Saya juga mengajak Bapak Ibu semuanya untuk ambil bagian dalam pelayanan penginjilan. Saudara bisa mendoakan para penginjil agar diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Saudara juga bisa memberikan motivasi kepada para penginjil. Bahkan saudara bisa bersaksi di media sosial. Saudara bisa pakai media sosial untuk menjadi saksi Tuhan. Saudara bisa pergunakan media sosial untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, Bapak Ibu. Jadi saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, sebagaimana yang saya katakan tadi, kiranya cuplikan video tentang pembahasan yang disampaikan oleh Bapak Quraish Shihab bisa mencerahkan muslim-muslim yang ada di Cilegon. Bahkan bisa mencerahkan wali kota, wakil wali kota yang ada di sana, dan alim ulama yang ada di Cilegon. Bagaimana sejarahnya dulu yang sudah diuraikan oleh Quraish Shihab tadi, Bapak Ibu. Terima kasih. Shalom alaikum bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin.